yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Bapak Ibu, ayat 22 adalah konklusi yang dibuat oleh Rasul Petrus bagi jemaat yang menerima suratnya. Dia berbicara mengenai Yesus Kristus yang setelah bangkit, duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Ayat 22 adalah ayat yang signifikan bagi para pembaca hari itu. Mengapa? Karena mereka sementara mengalami penderitaan yang hebat, karena mereka dianiaya. Sekali lagi, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Kristus. Mereka mengalami apa yang disebut sebagai penderitaan oleh karena mereka teraniaya. Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan karena masa itu jumlah mereka sangat sedikit. Mereka sadar bahwa kuasa kegelapan bekerja melalui orang-orang yang membenci Kristus dan membenci kekristenan, dan kemudian menghabisi mereka, menggocoh mereka, membunuh sebagian di antara mereka. Hidup mereka sangat menderita. Kepada orang-orang yang menderita inilah kemudian Rasul Petrus menuliskan surat ini, dan kalau Bapak Ibu perhatikan dari pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan 22 itu adalah percakapan mengenai penderitaan. Ini adalah penghiburan dari sang Rasul kepada umat Allah. Dari gembala, Tuhan Yesus bilang, engkau gembalakanlah domba-dombaku. Ini adalah surat dari sang gembala kepada jemaat yang sementara menderita, kepada domba-domba yang sementara mengalami apa yang disebut sebagai penderitaan. Dan Bapak Ibu tidak akan menemukan sebuah pendekatan yang cenderung bersifat psikologis tanpa memberi petunjuk kepada Kristus. Saya tidak menyangkali bahwa kadang-kadang pendekatan psikologis adalah sesuatu yang sangat penting di dalam relasi antar manusia. Manusia yang memiliki jiwa berhadapan dengan manusia yang lain yang juga memiliki jiwa. Maka pendekatan psikologis adalah sesuatu yang sangat penting. Tetapi Petrus ketika dia berhadapan dengan orang yang menderita, orang yang berhadapan dengan hidup dan mati, dia memberi petunjuk kepada mereka mengenai apa yang disebut sebagai kemuliaan Kristus. Dengan demikian, Bapak Ibu dan saya bisa belajar bahwa bagi kekristenan, bagi umat Allah di segala tempat dan segala zaman dalam segala konteks, penghiburan yang paling utama adalah dengan melihat kepada Kristus yang mulia. Sekali lagi, bagi gereja di dalam segala konteks, di dalam segala bentuk penderitaan, di dalam segala zaman, penghiburan yang paling utama adalah ketika mereka bisa melihat dan mengenal Kristus yang mulia. Kepada orang-orang yang menderita ini, dia menuliskan mengenai Kristus yang mulia. Dan mari saudara dan saya melihat kemuliaan Kristus sebagai pemenang yang diceritakan oleh Petrus. Kita mulai dari ayat yang ke-18. Kemuliaan seperti apakah yang sementara dibicarakan dan menjadi penghiburan bagi umat yang menderita? Ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Bapak Ibu, digambarkan di sini dia bukan hanya mengalami apa yang disebut sebagai penderitaan, tetapi dia juga mengalami apa yang saudara dan saya kenal sebagai kematian. Dan Rasul Petrus dengan sangat teliti mengatakan bahwa dia mati sebagai orang benar. Orang benar yang mati bagi orang-orang yang tidak benar. Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa bagi Paulus ini adalah berita yang paling penting di dalam kekristenan? Orang benar mati untuk orang berdosa. Orang benar mati untuk orang yang tidak benar. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-15. Bagi Paulus inilah berita utama kekristenan. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yang terpenting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ini adalah hal yang terpenting yang terus disuarakan Paulus kemanapun dia pergi, yang dia ceritakan, yang dia beritakan. Di dalam konteks di mana dia berhadapan dengan orang-orang yang lagi bersuka cita atau orang-orang yang menderita. Kepada jemaat secara komunal atau jemaat-jemaat secara personal, berita utama yang dia suarakannya sebagai berita Kristen yang tidak boleh berhenti disuarakan adalah Kristus sebagai orang benar yang telah mati bagi orang-orang yang tidak benar. Ini adalah berita yang harus terus disuarakan. Ini adalah berita yang harus terus diulang-ulang oleh gereja. Menariknya, Bapak Ibu dan saya hari ini menemukan banyak gereja berusaha untuk menyembunyikan berita ini. Mereka menutupi, mendandani berita ini dengan hal-hal yang sebenarnya menurut Alkitab bukan berita utama dari kekristenan. Karena malu berbicara mengenai Kristus yang tersalib.
Karena malu berbicara mengenai Kristus yang mati, seolah-olah kematian adalah tanda kekalahan, maka mereka menutupi berita ini dengan berbagai macam hal. Saudara menemukan orang yang berbicara mengenai kesuksesan, harta kekayaan, dan karunia rohani di dalam gereja. Terus-menerus itu yang disuarakan. Saya kira ini gereja yang janggal. Saudara, jika saudara ada di dalam gereja yang sejati akan terus mengulang satu berita yang utama, yaitu Kristus yang mati bagi saudara dan saya. Kalau kita mau bedakan gereja yang beres dan yang nggak beres pengajarannya, tinggal saudara pergi dan apa yang menjadi berita utama, apa yang menjadi motif utama pemberitaan hamba Tuhan, apa yang paling sering disuarakan oleh sang hamba Tuhan. Jika bukan Kristus yang tersalib bagi saudara dan saya, yang mati dan bangkit bagi saudara dan saya, saudara perlu mempertanyakan gereja itu. Paulus bilang ini adalah berita yang utama. Petrus kemudian menyuarakannya. Kadang-kadang saudara dan saya bisa jadi bosan ya. Kenapa ya gereja kok ngomong Kristus terus? Emangnya nggak ada yang lain? Satu saat di dalam satu konteks diskusi ya kalau saudara tidak mau sebut itu sebagai perdebatan. Dalam konteks diskusi itu kemudian ada seorang yang bilang, memangnya gereja tidak punya berita yang lain? Kenapa harus Kristus saja? Ada begitu banyak hal yang Kristus berikan kepada kita. Iya, kalau kamu mau bicarakan itu pun silahkan. Ada masa di mana saudara dan saya bergeser dan kemudian melihat apa yang telah diberikan Kristus kepada kita. Tetapi Kristus adalah pemberinya. Dan Kristus memberikannya, dan pemberian yang paling utama adalah hidupnya. Maka mau tidak mau, hamba Tuhan yang sejati, gereja Tuhan yang sejati akan terus mengulangi berita ini. Berita yang paling penting adalah berita yang terus diulang-ulang. Bapak Ibu pernah dengarlah anak kita komplain, tiap hari itu aja. Masalah makanan bisa, masalah pengajaran bisa. Memangnya nggak ada yang lain ya Pak? Tiap kali kalau Papa ngomong itu aja. Tapi saya yakin hal yang penting inilah yang membuat karena saudara dan saya sadar bahwa ini adalah hal yang penting, maka kita akan terus mengulanginya kepada anak-anak kita. Di dalam Ulangan pasal yang ke-6, di situ dikatakan ceritakanlah berulang-ulang mengenai Allah yang sejati. Dengan demikian seharusnya Bapak Ibu dan saya bersyukur jika saudara dan saya ada di dalam konteks bergereja, lalu kemudian berita mengenai Kristus itu terus-menerus disuarakan. Seolah-olah tidak ada berita yang lain. Seolah-olah tidak ada lagi hal utama yang lain. Tapi kalau saudara dan saya memang mau berbicara mengenai gereja yang sejati, tidak ada berita yang lain kecuali Kristus sang kepala gereja itu.